Tuhan, kami rindu, kami memiliki pengenalan yang dalam akan Engkau. Karena kami yakin pengenalan kami akan Engkau, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Itulah kekuatan dalam kami menjalani kehidupan. Dunia begitu cepat berubah. Dunia terus menyeret kami ke dalam suasana-suasana dosa. Sehingga kerap kali kami kehilangan arah, kami kehilangan pengharapan. Tetapi ketika kami mengenal Engkau secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang memberikan teladan kehidupan yang nyata, itulah kekuatan kami ya Tuhan. Kami mengingat untuk ibadah hari ini, setiap jemaat-Mu yang hadir dengan berbagai pergumulan, bahkan kerinduan kami Tuhan untuk mengenal Engkau melalui firman, melalui persekutuan ibadah pada hari ini. Tuhan, biarlah kami semakin mengenal Engkau secara pribadi. Tolonglah hamba-Mu yang menguraikan firman, demikian pula setiap kami yang mendengarkannya. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar satu bagian firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Tema yang saya garis bawahi adalah kerjakan keselamatanmu. Memang kalau kita mendengar kata kerjakan keselamatanmu, kadang kita memiliki pemikiran, oh keselamatan itu harus kita usahakan. Kalau enggak kita kehilangan keselamatan. Memang ada beberapa gereja yang memegang pemahaman ini. Oke saudara ya, kita tidak komentar itu. Tetapi gereja kita punya keyakinan bahwa keselamatan itu final. Keselamatan itu dari Tuhan, karena kita dipilih Tuhan. Lalu bagaimana ketika Paulus berkata kerjakan keselamatanmu? Apa yang harus kita lakukan? Karena itu ketika membuat tema ini saya tidak bisa melepaskan dari kalimat yang ada di dalam kurung. Sebab Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Saya ajak saudara membaca secara bergantian. Ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Tanpa mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaan sebagai manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama.
Saudara, sampai bagian ini kita sangat familiar kalau Bapak Ibu yang sering beribadah atau mengikuti PA. Dan tema yang sering kali digaungkan adalah bagaimana kesatuan itu ditegaskan. Bahkan juga kemudian contoh teladan bagaimana Yesus itu anak Allah, dia berinkarnasi menjadi manusia, dia mengosongkan dirinya. Bukan hanya dia mengosongkan dirinya, tapi dia mengambil rupa seorang hamba. Kalimat-kalimat yang terakhir diberikan penekanan supaya dalam nama Yesus, ya, kalau kita lihat ayat sebelumnya, ya, dikatakan ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kemudian ada kalimat sambung yang dikatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus, saudara, ini nama yang tidak main-main, saudara, ya, tidak boleh disebut sembarangan. Ya, saudara, kalau katakan dalam nama Yesus, saudara, bertekuk lutut semua yang ada di bawah langit ini, saudara. Saudara, ini satu kuasa yang luar biasa yang diberikan kepada Yesus sebagai manusia ketika dia berinkarnasi, dan memang dia manusia 100%, saudara. Ini sangat sulit logika kita, tapi inilah penekanan pada bagian awal ini. Lalu kalimat berikutnya, perikop yang kedua, itu kata sambungnya itu jelas sekali. Jadi ini tidak bisa dipisahkan. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18 kita lanjutkan pembacaannya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-12 dan ke-13 menjadi perenungan kita. Saudara, dalam bahasa Indonesia kita melihat ini dua kalimat, ya, karena ini dikasih tanda titik begitu ya, saudara, ya. Tetapi dalam bahasa Yunani ini adalah satu kalimat. Artinya ini tidak dapat dipisahkan. Ketika dikatakan kerjakanlah keselamatanmu, itu ada bagian sebab Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Itu satu bagian yang jelas nyata, saudara, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa maksudnya ketika Paulus mengatakan kerjakanlah keselamatanmu? Saudara, dalam kehidupan kita, saudara, ya, baik sebagai pelayan atau sebagai jemaat, kita kerap kali cenderung jatuh pada satu sisi yang ekstrim. Rekan-rekan yang terlibat dalam pelayanan dengan semangat pelayanan kerap kali mempersiapkan pelayanan itu dengan sangat baik. Tetapi permasalahannya kadang ada kendala, ada hal-hal yang kurang ideal. Lalu mulai berpikir bagaimana kalau pelayanan ini mulai harus dikerjakan secara profesional. Saudara mungkin tahu ada beberapa gereja, ya, itu kalau sudah pelayanan gerejawi, termasuk misalnya ada kepanitiaan, mereka dekor karena pengen dekornya baik, dia nggak mau dikerjakan oleh sembarang orang. Dia panggil satu dekor yang terkenal, saudara. Walaupun itu yang mengerjakan bukan orang Kristen. Karena mereka beranggap aku mau memberi persembahan pelayanan yang baik. Bahkan ironinya ada beberapa, tidak semua, dan ini jarang. Saya tahu ini ada tapi jarang.
Bahkan ketika melihat pemusiknya kurang profesional, dia undang pemain musik profesional, walaupun itu bukan orang Kristen. Sehingga ketika satu pentas atau satu ibadah atau satu perayaan itu dilakukan, itu betul-betul dekorasinya luar biasa, pemain musiknya luar biasa, MC-nya luar biasa. Pertanyaannya, apakah ibadah yang seperti ini yang dikehendaki Tuhan? Apakah ibadah yang luar biasa menarik banyak orang itu dan menarik orang sehingga kagum, berkata, wah luar biasa pemusiknya, luar biasa dekorasinya. Pertanyaannya, apakah ini yang dikehendaki Tuhan? Ekstrim yang kedua kerap kali adalah, ayo kita pelayanan, wah saya terlalu sibuk nih, ayo kita persiapan pelayanan, aduh aku gak sempet nih. Kalau mau ya nanti pelayanannya, nanti deh waktunya kurang mepet, sedikit lagi nanti kita latihan. Apa yang terjadi saudara ya? Ekstrim yang kedua ini orang yang menyediakan waktu asal-asalan dalam pelayanan. Sehingga pengurus yang lain ya sudahlah karena gak ada orang. Lalu pelayanannya ya sudahlah, ya sudah sebisanya saja. Lalu pelayanan sedikit amburadul saudara. Pertanyaannya sekali lagi, apakah pelayanan yang seperti ini pelayanan yang diterima oleh Tuhan? Aku sudah berusaha loh Pak, di tengah-tengah kesibukanku aku masih mau loh pelayanan. Jadi kamu harus bersyukur dengan aku gitu. Apakah seperti ini pelayanan? Itu yang terjadi dalam para pelayan. Namun bagaimana dengan jemaat? Sama, jemaat juga ada yang ekstrim saudara ya, yang kalangan tertentu itu waduh kalau mau beribadah ya dia datangnya pagi-pagi sekali gitu ya. Saya nggak ngerti tujuannya datang pagi itu apa saudara ya, entah cari pujian kah, entah ingin mempersiapkan hati, nggak tahu. Karena dia pengen ibadah itu tidak boleh terlambat, maka kalau istrinya salah ngasih pakaian dia langsung ngomel-ngomel, kamu ini nggak ngerti apa gitu ya. Pembantunya lupa nyiapin apa, ngomel-ngomel gitu ya. Tapi dia datang itu dengan sangat tepat waktu gitu ya. Dia bersiap, dia berdoa, pakaiannya rapi, sepatunya mengkilap, rambutnya, waduh, pokoknya dia datang sangat luar biasa karena dia tahu dia mau beribadah. Kembali saya bertanya, apakah ibadah seperti ini menyenangkan hati Tuhan? Ekstrim yang kedua jemaat adalah, aduh, pelayanan mau ke gereja itu asal-asalan. Nggak apa-apa, besok saya bisa bangun pagi, datang, waduh, udah mepet, ya udah asal-asalan pakai pakaian gitu. Pertanyaannya, apakah cara ibadah seperti ini ibadah yang diterima oleh Tuhan? Saudara-saudara, Paulus mengajarkan bagaimana kita mengerjakan keselamatan. Saudara kalau belajar di kelas katekisasi, saudara ya, baik ibadah, baik pelayanan, baik perjamuan kudus, ini adalah alat-alat keselamatan. Ini adalah ritual-ritual yang dipakai untuk membantu saudara tinggal dalam keselamatan Tuhan. Ini bukan yang tujuan utama, bukan. Tetapi apakah kita itu, saudara ya, ketika kita menjalankan panggilan keselamatan, kita memakai alat-alat keselamatan itu dengan baik. Paulus menegaskan ya kata kerjakan keselamatanmu, itu dia menggunakan satu kata saudara ya, katergasete saudara ya. Itu satu kalimat yang bisa diterjemahkan mengerjakan sesuatu dengan seksama. Ingat itu 17 Agustus itu ya, diselenggarakan dengan cara seksama begitu ya. Atau mungkin bahasa familiarnya itu dengan cermat, dengan hati-hati, dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mau melayani Tuhan, adakah kita melayani dengan sungguh-sungguh, dengan hati-hati? Bukan berarti tidak ada kesalahan, bukan itu poinnya, tetapi dilakukan dengan segenap hati. Ketika engkau datang beribadah kepada Tuhan, apakah engkau mempersiapkan dengan sungguh-sungguh? Saya belum ngobrol sama penginjil Lina, tapi saya sangat yakin
penginjil Ina cukup persiapan. Saya respect. Dia mempersiapkan dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita datang ke gereja, sudah kita persiapkan sepatunya, sudah kita persiapkan, atau kita, waduh semalam saya habis begadang, semalam ada bisnis saya sehingga tidak ada persiapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengatakan kerjakan keselamatanmu atau lakukanlah itu dengan cermat, dengan seksama. Bahkan bukan hanya itu saja, Paulus kemudian memberikan penegasan, saudara ya. Di sini dikatakan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, ya. Bahasa Ibraninya itu fobo dan tromos. Itu bisa diartikan ya secara hurufiah ya takut ketakutan. Tetapi ketika kita melihat konteksnya ini, bukan takut karena kita ketakutan, tetapi dengan rasa hormat. Saudara, saya mencoba memikirkan bagian ini. Saudara, ketika saudara pertama kali punya handphone yang sangat baik, bukan handphone biasa, sangat baik, bagaimana saudara pegang handphone itu? Hati-hati atau sembrono? Ada satu YouTuber begitu, dia disuruh nyoba mobil yang keren, harganya bisa 3 miliar dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Saudara, dia masuk itu dengan berkata, wah ini luar biasa, ini kehormatan ini. Ada juga di YouTuber yang dikasih kesempatan untuk ke antariksa, ya. Dia ngomong tidak mimpi bisa ke antariksa, ke satu keadaan tanpa gravitasi. Dia sangat hati-hati, dia persiapkan dengan sungguh-sungguh, dengan rasa hormat. Ya, disuruh datang jam 7, dia jam 6 sudah datang. Dia disuruh datang hari Minggu, hari Sabtu dia sudah persiapan baik-baik. Karena dia tahu dengan rasa hormat, dengan rasa takut dan gentar, dengan rasa hormat dan kagum luar biasa. Keselamatan yang Tuhan berikan bukan keselamatan yang sembarangan. Manusia di dunia ini mencari keselamatan dengan berbagai-bagai usaha. Banyak ajaran di dunia ini memberikan penekanan keselamatan harus diusahakan dengan sungguh-sungguh. Engkau harus berpuasa 40 hari, engkau harus mengadakan banyak sedekah dengan berbagai-bagai hal. Tetapi keselamatan yang diberikan Yesus itu anugerah, itu cuma-cuma, itu diberikan dengan karena kasih-Nya. Keselamatan yang begitu luar biasa. Pertanyaannya, apakah engkau dan saya mempersiapkan diri dalam ibadah, dalam melayani Tuhan? Atau saudara hitung-hitungan dalam pelayanan? Aduh, aku sudah persiapan khotbah, perjalanannya jauh, ya viatikumnya cuman 500.000. Aduh, besok gak mau lagi deh diundang khotbah. Waduh, sudah jadi panitia susah-susah, bukan diberi pujian, tapi malah dicemooh. Saudara, pelayanan seperti apa yang engkau berikan bagi Tuhan? Menjalani keselamatan yang Tuhan beri, apa yang sudah saudara persiapkan? Kemarin ketika saudara mau beribadah, apa yang saudara persiapkan? Saudara, saya membaca bagian ini, saya merenungkan berulang kali, saya berpikir betapa berdosanya saya kalau diberi kesempatan melayani, lalu saya sia-siakan. Diberikan talenta Tuhan beri, lalu saya sia-siakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, rasa takut itu dengan rasa hormat, rasa gentar, rasa kagum, kita ekspresikan dengan sangat hati-hati. Saudara yang punya bayi ya, yang baru lahir gitu ya, ibu-ibu yang mungkin anak pertama, jangan anak ke-10 saudara ya. Kalau anak ke-10 itu kadang udah biarin aja dia makan juga nanti hidup sendiri gitu ya. Tapi kalau anak pertama, persiapannya gimana yang punya anak pertama?
Waduh, belum lahir itu anaknya sudah disiapkan popoknya, sudah disiapkan namanya. Padahal minta maaf belum tentu hidup gitu kan ya. Tapi persiapannya luar biasa. Begitu dilahirkan, aduh, saya ingat sekali waktu anak yang pertama itu ya, mandiin itu sangat hati-hati saudara ya. Saya pegang tuh, nggak berani main-main. Ini karena ini begitu saya kagum, begitu ini sesuatu yang harus sangat hati-hati. Sekali lagi saudara, hari ini ketika engkau datang beribadah, apakah ada rasa kagum? Apakah dengan takut dan gentar saudara menjalani ibadah ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengingatkan, kerjakan keselamatanmu. Bagian yang kedua yang tidak boleh dipisahkan, dikatakan ini saudara ya, sebab Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Ini kalimat yang mungkin dalam bahasa logika kita ini kok nggak nyambung. Suruh mengerjakan keselamatan, tetapi diberi penegasan sebab Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Saudara, kalau pikiran kita menentang, pikiran kita selalu kontradiktif saudara ya, saudara nggak bisa menerima ini. Ini sama halnya kalau saudara diberi pengajaran, diberi pengarahan, lalu saudara sifatnya antagonis. Saudara selalu melawan, nggak bisa memahami. Tapi padahal kalimat ini kalimat yang paradok. Kelihatannya bertentangan tapi ini sejalan, saudara ya. Banyak hal di dunia ini tidak harus dipertentangkan. Karena ekspresi dari luar itu kita yang mengerjakan. Datang beribadah itu kita yang mengerjakan. Tetapi pertanyaannya, keinginan kita, kemauan kita, kesadaran kita ketika kita besok mau beribadah, itu loh yang dikerjakan oleh Tuhan, itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus, saudara. Karena itu, saudara, kalau kita membandingkan di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-12, itu firman Tuhan berkata begini, saudara ya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Terjemahan yang lama yang sebelumnya dikatakan setiap orang yang percaya kepadanya diberi kuasa, exousia. Ya, terjemahan baru ini dikatakan hak. Satu privilege, hak prerogatif saudara. Saudara, itu kuasa yang membuat saudara bergerak. Makanya diberikan penegasan di sini saudara ya, Allah yang mengerjakan di dalam kamu kemauan dalam mengerjakannya. Saudara, ini juga paralel dengan apa yang ditulis di dalam Roma 8 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Ini tentang bagaimana hidup oleh roh. Jadi ketika saudara diselamatkan, itu yang dikerjakan oleh Tuhan itu roh saudara. Yang mati, yang tidak punya semangat, yang malas, yang tidak punya kecintaan akan Tuhan, itu tiba-tiba punya dorongan yang kuat untuk datang beribadah. Saudara ingat apa yang terjadi kesaksian rekan-rekan hamba Tuhan ketika menerima panggilannya, saudara ya. Dia begitu semangat. Saya pernah ceritakan panggilan kesekian kalinya untuk jadi hamba Tuhan. Beberapa kali Tuhan memberikan penegasan. Tetapi ketika dalam kondisi kerja yang mapan, saudara ya, mau mengupgrade diri di perempatan Gunung Sahari dari Pasar Baru mau ke Kelapa Gading, karena saya tinggal di sana, saudara ya. Di perempatan Gunung Sahari itu ada suara lembut berkata, "Kapan engkau melayani aku?" Itu saat saya sibuk, saat saya bekerja. Dan profesi pekerjaan saya sering bercanda. Waktu dulu kalau orang manggil saya 2 hari kerja, itu sudah bayar UMR, saudara. Saudara sekarang UMR berapa, saudara ya? Saudara, kalau orang panggil saya untuk training 2 hari saja, itu sudah bayar 1 bulan UMR, saudara. Dalam kondisi seperti itu, ada suara lembut berkata, "Kapan engkau melayani aku?" Karena memang dari kecil saya punya kerinduan, saya mau jadi guru sekolah minggu, saya mau jadi pelayan, saya mau jadi majelis, nggak kepikir jadi hamba Tuhan.
Tapi karena kesibukan kerja, kesibukan saya cuma datang beribadah hari Minggu. Tapi ketika ada suara berkata, kapan engkau melayani aku? Itu begitu saya pulang sampai Kelapa Gading, langsung saya cari dokumen. Ya tiba-tiba memang ada formulir ke saat itu ya, Seminari Alkitab Asia Tenggara itu. Saya langsung isi, saudara ya. Besoknya saya langsung kirimkan. Ketika saya telepon, ini besok pendaftaran terakhir Pak. Waduh, ya udah kalau gitu saya faksimili dulu sebelum saya kirim. Saudara, ada dorongan yang membuat saya mengambil keputusan, mau mempersiapkan. Sudah gitu nggak selesai, saudara, harus check up kesehatan. Gitu ya, Musa Gabriel dulu begitu ya waktu daftar saat ya. Saudara juga tahu penginjil Benny itu waktu dia cerita ya, dia lagi cuti, saudara ya. Dia biar ingat itu ya, saudara ya. Ketika dia nakal waktu kecilnya, tapi ketika dia tahu bahwa ada anugerah Tuhan, ada keselamatan dia beri. Dia kalau ke gereja pemuda jam 5, dia jam 3, jam 4 sudah datang. Saya ngomong, Ben, ngapain kamu ke gereja? Nggak apa-apa loh, nyapu. Ada sesuatu yang menggerakkan dia untuk mencintai Tuhan. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, Roma 8 ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu sendiri bersaksi bersama-sama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Karena itu dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, keselamatan itu sesuatu yang luar biasa, yang dikerjakan dengan luar biasa, dan keselamatan yang diberikan Tuhan itu adalah suatu kepastian. Jadi kalau engkau percaya Yesus Juru Selamat, maka pasti engkau mendapatkan jaminan keselamatan. Namun dalam proses menantikan keselamatan itu, adakah saudara mengerjakan keselamatan? Kalau bulan Agustus kerap kali dikatakan ya, kita tidak lagi mencari kemerdekaan. Kemerdekaan sudah dideklarasikan, tetapi kita mengisi kemerdekaan. Mirip seperti itu. Saudara sudah diselamatkan. Saudara mendapat jaminan kepastian. Bagaimana saudara mengisi waktu-waktu saudara untuk menantikan keselamatan itu? Apakah saudara, puji Tuhan, aku sudah selamat, jadi terus hidup semaunya sendiri? Enggak apa-apa, yang penting kan aku sudah selamat. Begitu? Saya ragu saudara, kalau itu dikerjakan oleh orang yang mencintai Tuhan. Saya ragu saudara, kalau itu dikerjakan oleh orang percaya. Saya teringat satu ilustrasi, tetapi saya rubah sedikit ilustrasinya saudara ya. Ketika seorang tukang bangunan yang setia kepada mandornya, kepada pimpinannya, kemanapun mandornya ini mendapat proyek, dia selalu ikut mengerjakan. Di kota A, dia ikutin, kota B, dia tinggalkan keluarganya. Sampai pada satu waktu dia berkata, aku mau istirahat, aku mau cuti, aku mau selesai, aku capek bekerja, aku pengen kumpul keluarga. Bosnya ngomong gini, tunggu dulu, satu lagi saya minta kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya mau bangun sebuah rumah untuk orang yang sangat saya kasihi. Dia itu sudah sangat rindu pulang, sudah merasa tua. Dia sudah mau pulang tapi dia tidak dikasih, suruh kerja lagi. Saudara, tukang bangunan ini bergumul. Sekali waktu dia ngomong, gimana sih kok nggak boleh saya berhenti gitu ya. Saudara, ketika dia mengerjakan, kadang-kadang dia semangat. Ini pekerjaan terakhir, saya mau kerjakan sebaik-baiknya.
Ketika dia mengerjakan 1-2 hari, kerinduannya akan keluarga, dia ingin pulang lagi. Dia ngomong, aduh asing ini, aku sudah nggak mau kerja lagi, nanti sembarang lah. Pokoknya nanti setelah ini kan saya sudah putus hubungan. Saudara, dia bergumul dalam keseharian ketika mengerjakan. Mau mengerjakan asal-asalan atau mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Tapi karena ini adalah tukang bangunan yang setia, dia mengerti dengan bosnya. Dia tahu bahwa selama ini bosnya baik dan menjaga dia. Walaupun dia kesel, dia marah, dia selalu mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Ketika dia mulai malas, dia ngomong, enggak, ini aku mau memberikan pekerjaan terakhir saya untuk bos saya. Apalagi bos ngomong, ini rumah mau diberi kepada orang yang paling dikasihinya. Saudara, sekalipun dia kadang bangun siang dengan capek gitu saudara ya, tukang bangunan ini dengan sungguh-sungguh tetap mengerjakan sampai selesai. Dan ketika selesai, mandor itu berkata, bosnya itu berkata, sudah selesai tugasmu, sekarang kamu boleh pulang. Dia begitu bersukacita, wah puji Tuhan, aku sudah gak kerja lagi, aku mau pulang, aku bersama keluargaku. Tapi ketika dikasih pulang gitu, bosnya ngomong gini, jangan pulang dulu. Dia kasih kunci rumah ini untuk kamu, orang yang setia bekerja kepadaku. Kaget sekali dia. Dia berpikir, untung saya kerjakannya dengan sungguh-sungguh rumah ini. Saya tahu ini rumah bangunannya kualitas bagus. Saya sendiri yang mengerjakan. Dia begitu bangga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita tahu kalau saudara percaya Yesus Juru Selamat, saudara mendapat jaminan masuk surga. Ada rumah yang sudah dipersiapkan Tuhan di sana. Dan menanti rumah itu, apa yang saudara kerjakan? Asal-asalan beribadah? Atau saudara mau sungguh-sungguh beribadah? Pasti saudara akan pulang. Pasti saudara akan pulang. Cuman mahkotanya itu nanti yang membedakan saudara ya. Rumah tinggalnya itu yang nggak tahu Tuhan nanti sistemnya bagaimana. Kembali saya ingin mengajak saudara. Adakah saudara mengerjakan keselamatan dengan sungguh-sungguh? Waktu-waktu ini, waktu yang diberikan Tuhan. Bukan untuk kita foya-foya. Wah sembarangan. Tapi dengan sungguh-sungguh. Walaupun sepertinya berat, ini saatnya kita memaksa diri kita. Saudara, saya terus menghitung waktu mundur pelayanan saya, saudara ya. Kalau saudara ingat, saya pernah berkata kepada Tuhan, usia saya cukuplah 60 tahun. Bukan karena saya minta 60 tahun, tapi saya berpikir 60 tahun itu waktu efektif saya. Setelah itu saya nggak tahu apakah tubuh saya masih kuat. Saya masih terus menjaga diri saya. Tadi pagi saya masih jalan pagi. Saya terus melatih diri saya. Saya nggak tahu umur saya. Ya, usia pensiun emeritasi di gereja ini 65. Tapi saya ngomong usia saya sudah 52 tahun. Saya punya waktu 8 tahun kalau Tuhan beri. Saya mau pakai kesempatan yang terbaik. Saya bukan pengkhotbah yang baik. Saya bukan MC yang baik. Saya tidak bisa melayani dengan baik. Saya cuma tahu Tuhan memberikan talenta di tangan saya. Saya punya kreativitas. Saya pengen persembahkan ini kepada Tuhan. Saya ada di tengah-tengah keluarga. Saya bersyukur dengan 2 anak. Saya tidak lama lagi, nggak tahu 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, mungkin saya tidak bersama mereka. Kesempatan terbaik saya bersama mereka. Saya ada di tengah lingkungan di masyarakat di belakang. Saya punya kesempatan mengabdi kepada lingkungan saya. Saya tidak mau sia-siakan. Walaupun kadang lingkungan menjengkelkan, walaupun kadang pasangan keluarga juga tidak seperti keinginan hati kita. Tapi ini kesempatan saudara mengerjakan keselamatan itu. Mengisi waktu-waktu saudara. Kadang berat, iya. Tapi saya tahu hasilnya. Saya tahu proses itu memang berat.
tapi hasilnya itu manis. Walaupun belum sampai masuk ke surga, tapi kerap kali saya merasakan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Di tengah kesulitan, pergumulan, Tuhan membuka jalan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang engkau kerjakan? Apa yang engkau lakukan dalam sisa waktu hidupmu? Kesempatan saudara mengerjakan keselamatan sebelum engkau pulang.